Mudik, sebuah tradisi lebaran yang selalu dinantikan. Setiap tahun jutaan orang melakukan hal yang sama, war tiket kereta dan bus, bertahan di kemacetan jalan dan menikmati perjalanan yang melelahkan. Tapi anehnya sobat muda, semua tetap dijalani dengan senyum dan kesabaran. Semua demi pulang ke kampung halaman. Ini tentang rindu pada rumah, rindu pelukan orang tua dan kenangan masa kecil yang memanggil kita untuk kembali. Ini tentang mengajarkan generasi penerus, tentang kehidupan di desa, asal-usul orang tua dan silaturahmi kepada sanak keluarga. Sobat muda, mudik berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yakni mulih dan dile, yang berarti pulang sebentar. Namun, ada juga yang meyakini kata mudik berasal dari bahasa Betawi, yakni menuju udik atau menuju desa. Tradisi mudik berakar dari kebiasaan masyarakat agraris di zaman Kerajaan Majapahit dan Mataram untuk kembali ke kampung halaman, berziarah dan menghadap raja. Ya, di zaman Kerajaan Majapahit dan Mataram, para pejabat kerajaan yang bertugas di daerah kekuasaan terluar sering kembali ke pusat kerajaan untuk menghadap raja dan mengunjungi kampung halamannya. Sedangkan bagi masyarakat agraris, kembali ke kampung halaman wajib dilakukan dengan tujuan berziarah, membersihkan makam para leluhur dan berdoa. Hingga urbanisasi besar-besaran di tahun 1960 hingga 1970-an seiring pesatnya pembangunan kota Jakarta. Kala itu masyarakat desa berbondong-bondong datang ke kota untuk mencari pekerjaan demi memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik. Lalu kenapa harus saat lebaran? Mudik identik dengan momen lebaran karena di momen inilah para perantau mendapatkan libur yang cukup panjang. Bukan hanya libur dari pekerjaan, tetapi juga libur anak sekolah. Libur dengan waktu yang panjang diperlukan karena dahulu akses jalan belum semudah sekarang ya. Bahkan transportasi darat selain bus, yakni kereta api, tetap membutuhkan waktu tempuh perjalanan yang cukup lama. Di era mudik 90-an identik dengan perjuangan fisik dan keterbatasan. Pilihan utama moda transportasi mudik adalah angkutan umum, seperti bus ekonomi, kereta api, hingga kapal laut. Kala itu jalan tol masih sangat terbatas, sehingga perjalanan melalui jalur pantura sering memakan waktu hingga berhari-hari. Mudik di era ini identik dengan bus yang penuh sesak, bukan hanya penuh dengan penumpang, tetapi juga barang bawaan penumpang. Perjalanan pun terasa meletihkan. Situasi yang tidak berbeda jauh juga dirasakan penumpang kereta api. Kala itu, mudik dengan menggunakan moda transportasi kereta api sering digambarkan sebagai momen taruhan nyawa. Ya, penumpang di gerbong ekonomi penuh sesak melebihi kapasitas bangku yang disediakan. Ada yang memilih tiduran di kolong bangku, duduk di lantai, berdiri di sambungan antar gerbong, bahkan duduk di dalam toilet. Taruhan nyawa tidak hanya di padatnya penumpang loh sobat muda, saking padatnya pintu kereta seringkali sulit dibuka sehingga banyak pemudik yang naik dari stasiun setelahnya nekat masuk dari jendela. Iya, betul, jendela. Oh ya, satu lagi yang tidak boleh terlewat dari mudik naik kereta api yakni pedagang asongan dan pengamen yang membuat suasana semakin ramai dan bising. Jadi tidak heran ya jika mudik di era 90-an menjadi simbol perjuangan dan kebersamaan yang penuh penderitaan. Semua dilakukan demi pulang ke kampung halaman. Nah, bagaimana dengan mudik sekarang? Mudik di era ini sudah jauh lebih nyaman. Akses jalan tol yang banyak dan mudah mampu memotong waktu tempuh yang dahulu berhari-hari menjadi hitungan jam. Area istirahat dengan fasilitas lengkap pun sudah tersedia untuk para pemudik yang kelelahan di jalan dan membutuhkan istirahat. Moda transportasi bus pun kini sudah lebih modern. Tidak lagi penuh berdesakan tetapi terbatas pada kursi yang disediakan. Bahkan ada sleeper bus, di mana penumpang bisa tidur dengan nyaman sepanjang perjalanan. Wih, keren ya. Tidak hanya bus, kereta api pun sudah jauh lebih modern. Kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di kereta api menjadi pelayanan utama. Jumlah penumpang sama dengan jumlah kursi yang disediakan. Kereta full AC dan penumpang bisa melakukan pengisian daya sambil menikmati perjalanan. Fasilitas toilet pun jauh lebih nyaman dan bersih. Waktu tempuh perjalanan pun sudah semakin singkat ya sobat muda. Hanya hitungan jam kamu sudah bisa tiba di stasiun terdekat di kampung halamanmu.
Tapi untuk bisa menikmati semua ini, kamu harus siap war tiket kereta ya. Sobat muda, 20 tahun telah berlalu, namun tradisi mudik tak lekang oleh waktu. Cerita pengalaman mudik lebaran rasanya masih tetap seru untuk diceritakan dan dikenang. Nah, bagaimana dengan pengalaman mudikmu nih Sobat Muda?